Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andaliana Felicia. Saya kelas reguler C Stambuk 2026. Nah, saya akan menceritakan tentang dua buku Asia Selatan. Nah, buku yang pertama adalah Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Kita bicara tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Selalu dikaitkan dengan keberadaan India kuno. Apa yang dibahas dalam sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan? Selama yang ada selalu ada persamaan dengan India, terutama dengan masalah agama, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Nah, hingga saat ini, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Selain itu, Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang terpadat penduduknya di dunia, sekitar 1,6 miliar jiwa. Hingga di kawasan ini, sekitar seperempat dari seluruh penduduk dunia, kepadatan penduduk di Asia Selatan sebesar 305 jiwa per kilometer persegi. Nah, secara geografis, istilah anak benua India lebih tepat dipakai untuk wilayah-wilayah yang terletak di lempeng India. Asia Selatan berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, dan Asia Barat di sebelah barat. Dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, pegunungan Himalaya merupakan batas utara dan timur Asia Selatan, sedangkan Laut Arab dan Teluk Bangali merupakan batas selatannya. Pegunungan Hindu Kush di Afghanistan dan Pakistan utara biasanya dianggap sebagai batas barat laut anak benua India. Di tahun 2000 sebelum Masehi, peradaban Harappa runtuh secara tiba-tiba, namun tidak tahu apa penyebabnya. Beberapa berpendapat bahwa penyebabnya adalah tren pemanasan yang terus berlanjut hingga tak ada lagi air, bahkan di limbah Sungai Indus untuk mendukung keberlangsungan kota-kota. Beberapa orang kemungkinan kelaparan hingga mati, sedangkan yang lainnya pindah ke perbukitan di mana lebih dingin dan memperoleh air bulan. Nah, di sini kita masuk ke perkembangan kebudayaan lembah Indus. Seperti yang kita ketahui, mengenai adanya pendapat bahwa mereka mulai bertani dan kemudian membangun kota-kota adalah tren pemanasan berangsur yang menjadikan lebih sulit untuk memperoleh air dan lebih sulit untuk menemukan tanaman liar untuk dimakan setiap tahunnya. Ada dua kota utama yang kita ketahui, Harappa dan Mohenjo-daro. Di luar Asia Selatan dan Asia Tenggara, aliran Hindu yang cukup populer adalah tradisi Vaishnava yang dibawa oleh misionaris. Gerakan Hare Krishna, tradisi Hindu juga dilaksanakan di beberapa negara dengan jumlah imigrasi India yang signifikan. Sekarang masuk ke agama Buddha, yang dimana aliran-aliran Buddha Asia Timur mengikuti aturan tata tertib kewiraharaan dari aliran Dharmagupta. Satu aliran lain, 18 aliran tersebut. Yang pertama ada Buddha Sakyamuni, dan kedua Sidang Dewan Buddha pertama, dan yang ketiga Sidang Dewan Buddha kedua, dan yang keempat ada Sidang Dewan Buddha ketiga. Nah, yang kelima ada Sidang Dewan Buddha keempat, dan yang keenam ada cabang-cabang aliran Mahasanghika. Yang ketujuh munculnya Mahayana. Yang kedelapan ada perkembangan perguruan tinggi, kewiharaan, dan tahta. Yang kesembilan menjelaskan perkembangan kerajaan Maurya. Yang kesepuluh menjelaskan dinasti Buddha. Yang kesebelas menjelaskan Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam. Yang ke-12 menjelaskan dominasi bangsa Barat di Asia Selatan. Dan yang ke-13 menjelaskan perlawanan rakyat 1857 sampai 1958. Yang ke-14 menjelaskan pergerakan nasional. Yang ke-15 menjelaskan pergerakan kedaulatan. Nah, masuklah ke perkembangan agama. Pertama, agama Hindu. Yang pada awalnya istilah Hindu merupakan istilah geografis dan tidak mengacu pada suatu negara. Lebih lanjut, untuk kata Hindu diserap oleh bahasa-bahasa Eropa dari istilah Arabal Hind dan mengacu kepada negeri bagi bangsa yang mendiami daerah sekitar Sungai Sindhu. Nah, di sini kita mengenal sejarah India
sejarah India masa kuno, masa Madya, dan juga masa kini. Pada masa ini, India mengalami perkembangan awal peradaban dan kebudayaan. Peradaban lembah Sungai Indus, kurang lebih 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Muncul kota-kota besar seperti Mohenjo dan Daro dan Harappa yang sudah teratur, memiliki saluran air dan sistem perdagangan maju. Kedatangan bangsa Arya sekitar 1500 sebelum Masehi membawa bahasa Sanskerta dan membentuk sistem sosial Varna. Dan pada saat itu muncullah agama besar Hindu dan Buddha, berkembang dari ajaran-ajaran spiritual India kuno. Tokoh pentingnya Siddhartha Gautama atau Buddha. Kerajaan Maurya 321 sampai 185 sebelum Masehi di bawah Asoka mencapai puncak kejayaan dan menyebar agama Buddha. Kerajaan Gupta 320 sampai 550 sebelum Masehi disebut zaman keemasan India karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan seni. Nah, sekarang masuk ke sejarah India masa modern. Kurang lebih 1700 Masehi sampai sekarang ditandai oleh maksudnya kekuasaan Barat hingga kemerdekaan India. Kedatangan bangsa Eropa, awalnya Portugis disusul Belanda, Prancis, dan Inggris. Inggris akhirnya menguasai sebagian besar wilayah India. Masa penjajahan Inggris dari tahun 1858 sampai 1947. Setelah pemberontakan Sepoy 1857, India menjadi koloni resmi Inggris, muncul gerakan nasionalisme India. Indian National Congress 1885 awalnya sebagai wadah diskusi elit India, kemudian menjadi alat perjuangan kemerdekaan. Nah, ada pun tokoh pentingnya yaitu Mahatma Gandhi dengan gerakan non-kekerasan. Kemerdekaan India 1947 hingga membagi wilayah menjadi dua negara, India dan Pakistan. Setelah itu, India menjadi republik demokratis. Nah, sekarang masuk ke sejarah Pakistan masa kuno. Kurang lebih 2500 sebelum Masehi sampai 700 Masehi, pada masa kuno, wilayah Pakistan menjadi bagian penting dari salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban lembah Sungai Indus kurang lebih 2500 sampai 1500 Masehi terletak di wilayah yang sekarang disebut Pakistan, terutama di sekitar Sungai Indus. Kota besar seperti Mohenjo Daro dan Harappa menunjukkan kemajuan dalam tata kota, drainase, dan perdagangan. Penduduknya telah mengenal tulisan pertanian dan sistem sosial yang teratur. Kedatangan bangsa Arya kurang lebih 1500 sebelum Masehi membawa budaya Veda dan bahasa Sanskerta yang kemudian memengaruhi kehidupan sosial budaya wilayah tersebut. Munculnya kerajaan dan pengaruh asing, wilayah ini kemudian dikuasai oleh kerajaan Persia, Alexander Agung atau disebut Makedonia, lalu kerajaan Maurya di bawah Asoka yang menyebar agama Buddha. Setelah itu, wilayah Pakistan menjadi bagian dari berbagai kerajaan India kuno seperti Kushan dan Gupta yang membawa perpaduan budaya India dan Asia Tenggara. Masuk ke sejarah Pakistan masa Madya. Kurang lebih 700 sampai 1700 Masehi, pada masa ini Islam mulai masuk dan berkembang pesat di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan. Masuknya Islam pada abad ke-8 Masehi. Islam diperkenalkan oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 711 Masehi, seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang menaklukkan wilayah Sind. Sejak saat itu, Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Kesultanan Delhi 1206 sampai 1526 Masehi. Wilayah Pakistan termasuk dalam kekuasaan Kesultanan Delhi, di mana banyak kota seperti Lahore berkembang menjadi pusat Islam dan perdagangan. Kaisaran Mughal 1526 sampai 1707 Masehi. Masa kejayaan Islam di anak benua India. Kota seperti Lahore menjadi pusat seni, sastra, dan arsitektur Islam Mughal. Bangunan bersejarah seperti Masjid Badshahi dibangun pada masa ini. Perpaduan budaya Islam, Persia, dan India melahirkan identitas khas masyarakat Pakistan. Masuk ke sejarah Pakistan masa modern atau kini. Kurang lebih 1700 Masehi sampai sekarang, masa modern ditandai oleh penjajah Inggris dan perjuangan pembentukan negara Pakistan.
pada abad ke-18 sampai 20, setelah runtuhnya Mughal, Inggris menguasai wilayah India, termasuk Pakistan. Banyak tokoh Muslim merasa khawatir akan dominasi politik dan budaya Hindu di bawah kekuasaan Inggris. Muncullah kesadaran politik Islam. Tokoh seperti Syed Ahmad Khan mendorong pendidikan modern bagi umat Muslim. Kemudian lahir organisasi politik All-India Muslim League pada tahun 1906 untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Adapun tokoh pentingnya seperti Muhammad Ali Jinnah memimpin perjuangan untuk mendirikan negara bagi umat Islam. Nah, pada buku kedua saya akan menjelaskan atau lebih mendalami lagi buku yang berjudul Asia Selatan dalam Sejarah. Jadi, kalau kita ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat India zaman dahulu, agama apa yang memerintah, atau bagaimana bentuk seni, pembangunan mereka, jadi kita akan memperjelas secara singkat aja dari sumber-sumber yang dimaksud, yang dimana peninggalan seperti bangunan, patung, candi, koin, dan benda purbakala yang ditemukan. Contoh, kota kuno Mohenjo-daro, stupa Sanchi. Adapun sumber sastranya yang dari tulisan dan kitab kuno. Maksudnya itu tulisan atau naskah yang dibuat oleh orang zaman dulu. Contohnya kitab Weda, Mahabharata, dan Ramayana. Sumber asing maksudnya adalah catatan dari bangsa lain yang datang atau berhubungan dengan India. Contohnya catatan Fahim dari Cina dan Megasthenes ya, tersebut dari Cina. Sumber seni dan kebudayaan. Adapun sumber seni dan kebudayaan seperti karya seni, musik, tari, arsitektur, dan sastra yang menggambarkan kehidupan serta kepercayaan masyarakat India. Contohnya Karendaratanatyam dan Candi Kajura. Jadi, pada intinya, sumber sejarah dan kebudayaan India adalah segala peninggalan, tulisan, atau catatan yang membantu kita memahami bagaimana India berkembang dari masa kuno sampai sekarang dalam hal sejarah, agama, seni, dan kehidupan sosialnya. Kita akan membahas bagaimana masuknya dan berkembangnya agama Islam di India. Masuknya Islam ke India mulai masuknya sekitar abad ke-7 Masehi. Tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Cara masuknya Islam ke India melalui perdagangan dan melalui penaklukan militer. Perdagangan Arab Muslim datang ke wilayah pantai barat India atau Gujarat, Malabar, dan Sindh untuk berdagang rempah-rempah. Mereka juga menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai. Banyak penduduk lokal yang tertarik karena Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, pada abad ke-8 Masehi, Muhammad bin Qasim, seorang panglima dari dinasti Umayyah, menaklukkan wilayah Sindh atau Pakistan sekarang. Sejak saat itu, Islam mulai dikenal lebih luas di bagian barat India. Beberapa kerajaan Islam penting di India, yang pertama Kesultanan Delhi, yang pada tahun 1206 sampai 1526 Masehi didirikan oleh Qutbuddin Aibak, menjadi pusat penyebaran Islam di India bagian utara, dan banyak masjid dan madrasah didirikan serta pengaruh budaya Islam mulai kuat. Yang kedua, Kerajaan Mughal. Kita masuk ke sejarah India modern. Yang kedatangan bangsa kulit putih ke India atau bisa disebut Eropa. Awal kedatangan bangsa Eropa ke India. Sejarah India modern dimulai ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke India sekitar akhir abad ke-15 Masehi. Tujuan utama mereka adalah mencari rempah-rempah, berdagang, dan memperluas kekuasaan. Bangsa Eropa yang datang ke India disebut juga sebagai bangsa kulit putih, diantaranya Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Nah, bangsa Portugis atau yang pertama kali datang ke India tahun 1498 atau Vasco da Gama dari Portugis tiba di Calicut atau pantai barat India. Mereka mendirikan pos perdagangan di Goa, Diu, dan Daman.
Goa menjadi pusat kekuasaan Portugis di India selama ratusan tahun. Namun, kekuasaan Portugis kemudian melemah karena kalah bersaing dengan bangsa lain. Masuk bangsa Belanda dan Perancis. Belanda atau disebut VOC datang ke India sekitar abad ke-17 dan mendirikan kantor dagang di beberapa pelabuhan. Perancis juga membentuk perusahaan India Timur Perancis dan mendirikan koloni di wilayah Pondicherry. Namun, pengaruh mereka tidak sebesar Inggris karena kalah dalam persaingan. Bangsa Inggris atau yang paling berpengaruh. Inggris datang tahun 1600 melalui East India Company atau perusahaan India Timur Inggris. Awalnya mereka berdagang rempah, kapas, dan sutra, tetapi lama-kelamaan Inggris menguasai wilayah India melalui perjanjian dengan raja-raja lokal, perang dan penaklukan, politik adu domba antar kerajaan India. Inggris mendirikan pusat kekuasaan di Kalkutta, Madras, dan Mumbai. Penjajah Inggris di India. Setelah kemenangan Inggris atas Prancis atau Perang Plassey 1757, Inggris menjadi penguasa utama India. Tahun 1958, setelah pemberontakan Sipahi atau prajurit India, kekuasaan East India Company diambil alih langsung oleh pemerintah Inggris. India menjadi koloni resmi kerajaan Inggris, disebut The British Raj. Inggris membawa sistem pemerintahan baru, pendidikan barat, transportasi modern atau kereta api, jalan raya, tapi juga menindas rakyat dan mengambil kekayaan India. Nah, kedatangan bangsa kulit putih ke India menandai awal masa modern India. Pertama, Portugis datang pertama di tahun 1498, yang kedua disusul Belanda, Prancis, dan Inggris, dan yang ketiga Inggris akhirnya menguasai seluruh India. Yang keempat, kolonialisme membawa perubahan besar tapi juga penderitaan. Dan yang kelima, dari sinilah lahir gerakan nasional dan kemerdekaan India tahun 1947. Masuk ke perpecahan golongan Hindu dan Islam. India merupakan negeri yang sangat beragam suku, bahasa, dan agama. Dua kelompok terbesar adalah umat Hindu dan umat Islam. Awalnya mereka hidup berdampingan, namun masa penjajahan Inggris membuat hubungan kedua golongan ini memburuk karena politik adu domba. Adapun faktor penyebab perpecahannya adalah yang pertama, politik Inggris yang memecah belah. Inggris sengaja menanamkan perbedaan agama dan sosial agar rakyat India tidak bersatu melawan penjajahan. Mereka memberikan hak politik dan ekonomi yang berbeda untuk Hindu dan Muslim. Yang kedua, perbedaan sosial dan budaya. Umat Hindu mayoritas dan menganut sistem kasta. Umat Muslim menolak sistem kasta dan ingin kesetaraan sosial. Perbedaan ini membuat sulit untuk menyatukan kepentingan politik. Yang ketiga, perbedaan pandangan dalam gerakan kemerdekaan. Kaum Hindu diwakili oleh Indian National Congress atau INC yang berdiri tahun 1885. Kaum Muslim merasa kurang terwakili dalam INC sehingga mendirikan All India Muslim League pada tahun 1906. Disinilah munculnya dua organisasi besar. Yang pertama, Indian National Congress atau INC. Didirikan tahun 1885 oleh tokoh-tokoh Hindu dan beberapa Muslim moderat. Tujuannya awalnya hanya menyalurkan aspirasi rakyat India kepada pemerintahan Inggris. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi gerakan kemerdekaan nasional. Yang kedua, All India Muslim League atau AIML. Didirikan tahun 1906 di Dhaka atau sekarang bisa dibilang Bangladesh. Tujuannya awalnya melindungi kepentingan umat Islam dalam politik India. Namun lama-kelamaan AIML memperjuangkan negara sendiri bagi umat Islam karena khawatir akan didominasi oleh mayoritas Hindu. Masuk ke perjuangan kemerdekaan India. Perjuangan kemerdekaan India terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama, perjuangan damai. Yang kedua, perjuangan radikal.
Perjuangan damai atau disebut non kekerasan dipimpin oleh Mahatma Gandhi dengan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Dan yang kedua, perjuangan radikal. Beberapa kelompok menolak cara damai dan menggunakan perlawanan bersenjata. Contoh, Bhagat Singh dan Chandrasekhar Azad. Masuk ke perpecahan Hindu, Islam menjelang kemerdekaan. Ketika Inggris mulai melemah setelah Perang Dunia II, muncul perdebatan. Kaum Hindu atau ANC ingin India tetap satu negara, tapi kaum Muslim atau AEML menuntut negara terpisah untuk umat Islam. Muhammad Ali Jinnah berpendapat bahwa umat Islam dan Hindu adalah dua bangsa berbeda yang tidak bisa hidup dalam satu negara. Masuk di aneka peristiwa di Asia Selatan. Adapun itu seperti Bangladesh dan berbagai problematikanya. Bangladesh adalah negara di Asia Selatan yang terletak di antara India dan Teluk Benggala dengan ibu kota Dhaka. Negara ini lahir setelah berpisah dari Pakistan pada tahun 1971. Adapun masalah yang dihadapi Bangladesh adalah seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk, bencana alam, masalah ekonomi dan pembangunan, ketidakstabilan politik, masalah sosial dan pengungsian Rohingya. Adapun upaya Bangladesh mengatasi masalah tersebut seperti pemerintah meningkatkan pendidikan, kesehatan dan industri tekstil, menjalin kerjasama dengan India dan negara lain, mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan ketahanan bencana. Bangladesh lahir dari ketimpangan dan konflik politik dengan Pakistan. Kini, meskipun berhasil bertahan dan ekonominya tumbuh, negara ini masih menghadapi banyak tantangan besar. Dan selanjutnya ada di kerjasama regional di Asia Selatan. Negara-negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives memiliki sejarah yang panjang termasuk masa kolonial, konflik, dan kemiskinan. Untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi, mereka menyadari pentingnya bekerja sama dalam satu wadah regional. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukannya adalah bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang lingkungan. Peristiwa kerjasama regional di Asia Selatan ditandai dengan berdirinya SAARC pada tahun 1985 di Dhaka atau Bangladesh. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat perdamaian, dan memperluas kerjasama ekonomi serta sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, terutama karena konflik politik antar anggota dan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi. Jadi pada buku Asia Selatan dalam Sejarah lebih mendominasikan tentang cerita ke sejarah India kuno ke sejarah India masa kini dan tentang aneka peristiwa yang ada di sejarah Asia Selatan.